Tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari Komisi Kejaksaan dan saat ini kita juga sudah bergabung dengan kuasa hukum keluarga Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat petang, Bung Yonatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Ya, Bung Yonatan, bagaimana Anda tadi ikut menyimak apa yang menjadi tanggapan dari Komisi Kejaksaan terkait dengan tuntutan yang sudah disampaikan di persidangan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, yang pertama terkait apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi Kejaksaan tentu kita hargai sebagai pimpinan lembaga tentu harus menyampaikan apa yang sebenar-benarnya kepada halayak masyarakat Indonesia ini. Kemudian yang kedua terkait dengan eee, tuntutan dari jaksa penuntut umum yang telah kita dengarkan beberapa waktu lalu memang pada dasarnya dan intinya majelis hakim tidak akan terikat pada tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Karena majelis hakim hanya berfokus kepada dakwaan. Sehingga yang menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat pada saat ini yakni terkait angka tuntutan hukum terhadap para terdakwa itu yang menjadi perdebatan. Mhm. Karena memang di sini yang menjadi sorotan adalah Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun, tetapi terdakwa lainnya yang terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dan bahkan 340-nya juga terbukti ya, turut serta dalam 340 itu hanya 8 tahun. Tentu ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat sehingga memang kami keluarga dan seluruh rakyat Indonesia berharap pada majelis hakim karena majelis hakim bisa memutus lebih tinggi ataupun lebih rendah dan tentu Ya. harapannya lebih tinggi ya. Ya, jika kita bicara soal hukum, kita maka akan kembali kepada fakta yang dihadirkan di persidangan. Menjadi keyakinan dan juga pertimbangan jaksa untuk memberikan berapa banyak tuntutannya. Anda melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama kita melihat kembali dengan uraian jaksa penuntut umum sebelum menyampaikan tuntutan hukumannya ya. Itu sudah sangat jelas dan lengkap dan kami pun tidak mendebat soal itu. Bahkan kami apresiasi dengan ketegasan dan semua yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini terkait dengan apa yang didakwakan. Sehingga menurut kami jika memang sudah terbukti 340 keterlibatannya sudah jelas bagaimana peranan masing-masing dari terdakwa, sehingga harusnya tuntutannya tidak seperti kemarin. Nah, ini Hmm. justru jadi pertanyaan besar bagi kami dan keluarga dan tentu kami merasa sangat tidak adil dalam hal ini. Begitu, Hmm. Mbak. Artinya pihak keluarga merasa tidak cukup puas terhadap tuntutan yang disampaikan oleh jaksa. Lalu adakah upaya yang akan dilakukan pihak keluarga dari Yosua terkait hal ini? Ya, sejauh ini kami masih terus melihat, memantau, dan masih menunggu sampai di ujungnya nanti di vonis yang akan diputuskan oleh majelis hakim. Tentunya saat ini kami masih hanya menunggu majelis hakim tergerak hati nuraninya dan dapat melihat semua perkara ini secara terang dan benderang, sehingga pada akhirnya nanti itu bisa diputuskan sesuai dengan harapan kita semua, yaitu keadilan, begitu Mbak. Dan Hmm, satu tadi Mbak, saya juga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, silakan. bahwasannya yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini kan Pak Mahfud ini adalah seorang Menko Polhukam yang tidak mungkin berstatement sembarangan sehingga terkait dengan gerakan-gerakan bawah tanah yang apa yang menjadi ramai perbincangan itu memang jika ada indikasi-indikasi atau ada petunjuk-petunjuk terkait hal tersebut, saya meminta dan seluruh rakyat Indonesia terutama keluarga meminta tolong itu ditelusuri begitu. Kalau memang mau bikin serius terhadap penegakan republik ini dan mengembalikan rasa kepercayaan publik, saya rasa sudah waktunya untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan gerakan-gerakan bawah tanah tersebut. Saya meyakini itu juga pasti ada, karena kami melihat dari bagaimana di dalam jaksa penuntut umum gimik membacakan tuntutan, ada yang sedih, ada yang Ya. mencoba menenangkan begitu yang seperti kita lihat di fakta persidangan. Tentu nah inilah yang menjadi concern khusus keluarga dalam penegakan hukum di republik ini. Mhm. Bung Yonatan, tapi Pak Mahfud juga sempat menegaskan bahwa menjamin tidak ada intervensi dalam kejaksaan. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Bung Yonatan? Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu, bisa terwujud dengan baik ya, karena taruhannya ini memang, bukan hanya keadilan bagi keluarga, sekali lagi untuk keadilan bagi keluarga kita hanya bisa berharap kepada majelis hakim saat ini. Namun kepercayaan publik ini terkait penegakan hukum di republik ini momentumnya adalah sekarang, Mbak. Ini adalah titik balik yang menunjukkan serius nggak sih negara dalam menegakkan hukum ini tidak tebang pilih begitu. Hmm. Nah ini menurut saya jadi perhatian khusus
oleh kita semua begitu, dan banyak juga yang bersuara menjerit kepada Bapak Presiden tolong lihat ini begitu. Terakhir, Bung Yonatan, dari pihak keluarga sendiri melihatnya seperti apa? Apakah kejaksaan saat ini sudah cukup memiliki integritas yang tinggi untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Ya, sejauh ini dari awal, P21 setelah, berkas dilimpahkan ke kejaksaan begitu ya, kemudian melalui proses persidangan yang, cukup panjang dan sangat melelahkan, kami sangat menghormati, kami sangat mengapresiasi apa yang kerjakan, dilakukan sebagai tugas jaksa penuntut umum di dalam hal ini menangani kasus ini. Namun memang yang kami kecewakan perlu kami sampaikan di sini, terkait dengan uraian apapun itu yang telah dilakukan oleh kejaksaan, kami tidak mendebat dan kami sangat menghormati. Namun ketika membacakan tuntutan hukuman, itu yang menurut kami keluarga sangat-sangat mengiris hati keluarga. Tetapi sekali lagi kami hormati apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, namun kami percaya majelis hakim bisa melihat ini dengan secara adil sehingga mampu Ya, mengobati seluruh kekecewaan yang dialami oleh keluarga dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum. baik. Tentunya harapan kita bersama agar proses peradilan yang bisa dikatakan masih ada beberapa tahap lagi ini bisa membantu dan juga memberikan keadilan tak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat. Terima kasih, Bung Yonatan Baskoro, kuasa hukum dari keluarga almarhum Yosua. Selamat Terima petang. kasih.